Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal 2. Kita hendak belajar dan mendalami supaya kita itu mengenal pikirannya Tuhan, pikiran Kristus. Supaya saudara dan saya itu tahu. Kalau tahu, nanti itu terus diterapkan di dalam pikiran kita. Nah, kalau enggak, ya enggak sampai-sampai nanti. Sebab Tuhan Yesus itu sudah berkata, aku datang memberi contoh dan teladan. Jadi saudara mesti belajar punya pikirannya siapa? Kristus. Enak, hidupnya itu rileks, santai dan damai sejahtera. Luar biasa, Tuhan tuh hebat toh. Tapi kalau udah ngalami sendiri ya cuma sekedar dengar ya toh. Tapi kalau ngalami baru enak. Jadi tahu Anda bilang, dulu di sana ada yang jual makanan enak. Kayak apa sih? Ustaz enak, coba ceritain kayak apa. Enaknya kayak apa? Enak sudah lah, enak banget. Nah ya toh. Tapi kamu kalau udah ngalami ngerti enggak? Iya, tapi kepene semua itu cuma apa? Ngerti, tapi tidak ngalami, rugi. Nah, mau ngalami mesti bayar. Tapi kepengine enak. Nah, mau cerita gitu tuh mau bawa loh, jadi nek bawa bayar enggak? Enggak lah, kepengine wong Kristen gitu. Kepinginnya itu ngalami tapi ndak nyaman ada, mesti bayar dewek, jangan minta orang lain. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 mulai ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena itu, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, itu loh saudara. Bagaimana supaya kita ini bisa memiliki pikirannya Kristus? Untuk itu, kalau saudara sendiri tidak membaca Alkitab dan mempelajari
cara hidupnya Tuhan Yesus, saudara tidak akan bisa niru. Ngerti tidak? Nah, maka dari itu ada tahap-tahapnya di mana saudara itu bisa sampai ke tempat itu. Yaitu pertama, baca Alkitab. Nah, dengan membaca Alkitab, kamu ngerti yang dijalankan Tuhan Yesus. Ya dah? Apa yang dialami Tuhan Yesus? Nah, apa yang dialami Tuhan Yesus itu sebetulnya masuk akal semua enggak? Enggak masuk akal. Nah, umpamanya pada waktu Tuhan Yesus sudah nginjil, dicari sama ibunya sama saudara-saudaranya. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus dicari gitu itu nemuin atau malah nyakitin hati? Nyakitin hati. Coba kalau kamu yang jadi ibu nih, sakit hati. Cung ditarik sama ibunya sama anak saudara-saudaranya kok bilang gini, siapa ibuku? Apa saudaraku? Itu kan lo bahasa Jawa ini nyelelek ternyata ya. Lo bener dah? Hah? Coba kalau kamu yang jadi saudara nih, sakit hati dah? Hah? Sakit hati itu berarti kamu belum ngerti Tuhan. Makanya itu. Nah, jadi tak tanya, kamu jadi saudaranya itu sakit hati enggak? Tak berani jawab. Loh, kalau kamu itu enggak jujur, ya enggak bakal sampai-sampai. Kamu ini aneh-aneh. Jadi kalau saya tanya itu, kamu jawab apa? Lah itu kamu. Jadi kalau sampai sekarang memang masih sakit hati, ya ngomong. Sakit. Nah, itu berarti kamu belum kenal Tuhan. Ngerti tidak? Nah, sebab apa? Sebab itu saya alami sendiri. Saya kerap kali sama saudara-saudara saya dianggap apa? Aneh. Tapi apa? Contoh nih, saya nginjil ke Semarang, ya dah. Tapi kok tidak pernah mampir? Nah, saudara-saudara yang lain kepengennya apa? Yang mbok mampir kek, ya dah. Tapi saya tidak pernah mampir. Dia nyambungi ngapain? Sebabnya dia dengar suara saya itu pasti dia pintar. Jadi niruin. Maka dari itu saudara itu kita harus jujur, ya toh. Saya bertindak begitu karena apa? Saya mendalami akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu kalau dia melakukan pekerjaan Allah, pikiran dan hatinya di tempat Allah. Jadi dia tidak memikirkan perkara-perkara daging. Kalau dia sedang istirahat, sedang rekreasi atau sedang tidak nginjil, saya yakin kalau dia cari ibunya sama saudaranya pasti ditemui. Nah, ini saya alami pada waktu saya nginjil ke Kudus. Mama saya sakit di Jepara. Nah, kakak saya bilang gini, kamu sudah sampai Kudus, mama sakit, kamu mesti masih mampir ke Jepara. Aku bilang, kenapa? Nah, mamamu sakit, kamu coba tahu tili. Nah, saya lalu bilang, saya ini sedang melayani Tuhan. Kalau sedang melayani Tuhan, nanti saya campur-campur. Buat saya itu tidak boleh. Wah, anak puthau. Nah, akhirnya saya sembahyang, saudara. Tuhan, ini aku dianggapi puthau ini. Anak kurang ajar kan. Maumu piye toh Tuhan? Tuhan ini jawab. Kasih tahu kakakmu, kalau kamu milih mamahmu mati. Iya, gue rasain. Terus aku bilang ke kakakku gini, Cik, kamu mau mamah sembuh atau mati? Loh, kenapa? Sebab Tuhan tadi ngomong, kalau kue balik kue ke Jepara malah ndak ngurusi Tuhan, malah Tuhannya jengkel, mamahmu mati. Ya bisa mulai. Aku bilang, kalau jangan pulang lalu yang uhau, yang puthau kue aku. Kamu loh ya yang nggak boleh aku pulang. Nah, ngerti lah saudara.
Kita itu kerap kali tidak bisa ngerti, saudara. Sebabnya apa? Tuhan Yesus itu Allahmu. Dia itu mau, kalau engkau sudah jadi kekasih dia, ya kamu mesti nurut dia, betul tak? Segala-galanya buat dia. Nah, tapi kita kerap kali karena kita masih hidup di dalam dunia, mau tidak mau, daging ini, pikiran ini yang berkuasa. Ngerti tidak? Makanya kamu harus belajar kayak Tuhan Yesus. Dia itu punya hikmat yang luar biasa. Sebab dia melakukan segala sesuatu mesti tanya Roh Kudus, seperti yang disaksikan tadi. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Lah, melekat itu sebetulnya segala sesuatu yang kamu tindakan, kamu omongkan itu Tuhan atau kamu? Tuhan. Makanya saya ngajar saudara, saya tuh cuma ini loh ya. Banyak orang tuh salahnya di sini loh. Kalau sudah lihat hamba Tuhan itu mempunyai figur yang dekat Tuhan seperti yang saya lakukan gitu, lalu orang itu justru mengharap saya. Nah, itu kesalahan yang luar biasa. Ngerti tidak? Hamba Tuhan itu cuma alat untuk menolong kamu datang kepada Tuhan, memberikan petunjuk dan pengalaman. Kamu datang sama Tuhan, alami sendiri. Jangan gini, lah tapi kalau didoain sama Pak Yusa kan mantep loh. Lah itu yang menyebabkan Tuhan itu cemburu, tak mau. Maka dari itu seperti ibu tadi ya toh, lukisannya hilang balik ya toh. Loh, jangan dilihat dari yang suaminya kan baru bertobatnya baru toh. Ya toh. Dulu ini kan belum toh ya. Meskipun sudah mau. Oh, tidak salah saya akan pernah diajak makan ya sampai suamimu ya. Nah, dia suaminya ya memang pelukis itu memang nyentrik, rodomentrik musim. Tidak nyentrik, tidak bisa jadi pelukis. Lah, dia mungkin senengnya mbak aku juga rodok nyentrik, you know. Sebabnya memang tidak masuk akal. Memang hamba Tuhan itu, saya pernah dijuluki dari Surabaya itu ada seorang pelukis juga. Dia bilang gini, kamu itu memang sebetulnya pelukis. Saya bilang gitu. Kenapa Pak? Sebab kamu ini kalau khotbah tidak bisa ditebak. Kalau hamba Tuhan lain khotbah itu dari A sampai Z itu bisa ditebak urutannya gini-gini. Kamu tuh tidak bisa. Lah pelukis itu orang lain tidak ngerti. Ini apa toh? Urep. Kamu ini pelukis rohani, dia bilang. Lah aku bilang aku tidak tahu. Cuma aku tuh kalau ngomong ya ngomong, khotbah ya ngomong. Aku di rumah tuh tidak punya catatan. Mau hari ini mau khotbahnya cuma sembahyang jam 4 tadi sembahyang. Tuhan gue mau ngomong apa, anak-anakmu ini butuh apa, gitu ya. Nanti dia diem ya aku meneng aja. Jangan kamu bilang, lu ya khotbah tuh Pak, lo khotbah apa? Kok aku ini tidak ngerti apa-apa, aku bilang gitu. Nah, cuma tadi di situ kan kepanasan terus aku mindu sana. Adem terus kowe ngomong ini. Oh ya. Supaya mereka itu belajar pikiranku. Nah, kalau saudara itu mau belajar pikirannya Tuhan, saudara itu harus tahu tahapnya baca terus selidiki Tuhan Yesus itu lakunya kok aneh-aneh gitu loh ya toh. Jangan dinilai. Kalau sudah gitu, ya enggak gitu lah Tuhan, ya toh terus gini. Nah, itu kerap kali itu bagus. Kalau kamu itu mau baca terus kamu lihat, nah Tuhan ini aneh-aneh ya toh. Ini anggur kehilangan malah waktuku belum tiba. Aneh-aneh. Itu kan tidak bisa dimengerti. Nah, tapi Maria sudah mengenal anaknya. Tapi anaknya bukan sebagai anak, tapi sebagai Tuhannya. Dia kenal. Makanya dia bilang, diem. Habis itu dia ngomong sama pembantu, apa saja yang diperintahkan itu lakuin ya. Nah, yang dilakukan disuruh Tuhan, pasti aneh-aneh. Lah hubungannya apa? Orang yang diminum mangan anggure habis, suruh ngisi, bukan air toh, air cucian kaki. Ya toh? Tempayan tempat cuci kaki, hubungannya mbak diminum sama di kaki apa hubungannya coba? Mulut tuh di atas,
Bertentangan enggak? Itu Tuhan. Makanya dari situ kamu nanti bisa tahu. Yusuf mau dijadikan raja, malah dimasuki penjara. Loh kepiye toh? Nah, padahal penjara zaman dulu itu tidak seperti penjara zaman sekarang. Penjara zaman dulu itu kalau sudah budak belian masuk penjara, itu seumur hidup tidak bisa keluar. Karena dia tidak punya hak dikeluarkan. Apalagi yang masukkan penjara itu kepala pengawal raja. Tidak ada kesempatan. Itu memang Tuhan gitu. Makanya dia selalu bilang apa? Kalau aku sudah nutup, tidak ada yang bisa buka. Aku tidak buka, tidak ada yang bisa nutup. Itu Tuhan. Memang modelnya gitu. Lah, sekarang Tuhan sing mbok sembah, itu modelnya gitulah. Kamu kok masih mikir-mikir cari modelmu? Nah, mbok ya coba flow wae ta, glundung. Kalau Inggris itu flow. Kalau aku paling senengnya glundung wae lah. Ya toh? Ikutin aja apa maunya. Ya toh? Anginnya mau ke sana ya wis toh ikut wae toh. Kan enak toh? Lah kenapa susah-susah? Lah kalau kamu benar-benar ngikut, luar biasa. Lah kamu ini perempuan. Perempuan itu penolong. Jadi Roh Kudus itu sama kamu. Harusnya tuh kamu tuh luar biasa. Dan ya benar toh, amin loh. Memang benar. Harus aminkan, benar itu. Harus. Sebabnya apa? Sebab Bapak, Anak, dan Roh. Kenapa tidak disebut Bapak ono anaknya? Kok tidak ada ibu nih? Loh, disebut Bapak, Anak, dan Roh. Karena roh ini sebetulnya sifat ibu perangnya itu ada di dalam diri kamu. Karena pada waktu Allah itu menciptakan Adam, di dalam diri Adam itu sudah ada perempuan enggak? Ayo coba. Nah, makanya ngerti ya, coba ngerti ya. Pada waktu Allah menciptakan Adam, nah jadi Adam toh, di dalam Adam itu ada perempuan enggak? Hah? Enggak ada. Dia bilang, belum, diambil tulangnya loh. Lah ya tapi tulang itu kan jadi perempuan toh. Tulang Adam yang diambil itu jadi perempuan toh. Betul toh? Nah, jadi sebetulnya kamu dulunya sebelumnya Hawa keluar dari Hawa itu sudah di dalam Adam enggak? Sudah ada. Makanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh itu sebetulnya ibu. Watak ibu itu, perempuan itu adalah roh. Jadi saudara dan saya sekarang ini, masanya sekarang ini masa kuasanya Bapa Perjanjian Lama, Perjanjian Baru Yesus. Sekarang akhir zaman ini zamannya Roh Kudus. Jadi harusnya zamannya perempuan. Loh sungguh ini sebetulnya itu yang pegang peranan itu perempuan. Kenapa? Karena itu memang sudah zamannya. Maka dari itu saudara benar-benar harus belajari. Yesus pada waktu dia di dalam dunia, dia tidak melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Dia melakukan segala sesuatu yang melakukan di dalam diri Yesus Roh Kudus. Makanya pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, kalau nanti Roh Kudus turun dan dia tinggal di dalam kamu, kamu punya kuasa. Kuasa bukan Injil, bukan apa. Kuasa menjadi saksi. Kuasa untuk ngalami. Tapi apa yang kamu alami itu harus tidak pernah melintas di hati, melintas di pikiran, dan yang kamu pikirkan itu tidak ada, belum pernah. Itu yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti kamu seperti Dia, tunduk melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Nah,
Maka dari itu kamu pertama kali belajarnya bagaimana? Belajarnya kamu bisa menerima tahap pertama kamu nerima bahwa apa yang dialami Yesus itu tidak masuk akal. Itu terima dulu. Setelah kamu terima, kamu nanti ngalami. Nah, jadi jalanin, alami, jalanin. Caranya bagaimana? Caranya lakuin aja, jangan terlalu banyak mikir. Ya enggak gitu Tuhan, mustinya loh, tapi loh, ini ada mustinya tapi, itu sudah gagal nanti. Gagal. Karena apa? Karena kamu masih ikut-ikut. Jadi tidak bisa ngalami 100%, tidak bisa ngalami mujizat yang kuasa Tuhan itu tidak bisa. Nah, makanya itu banyak yang jadi orang Kristen sudah lama tapi kok tidak ngalami apa-apa. Nah, itu pasti pikirannya banyak ikut-ikut loh. Dan itu tergantung watak. Watak yang contoh nih kayak dia MC ya, MC ini dia tadi. Nah, itu orangnya ada dua, bisa spontan, bisa karena terlalu diem, terus kalau sudah bebas, tidak ada di rumah tangga ada, bisa ambrol semua. Jadi ada dua. Jadi tidak bisa dinilai, saudara. Tidak bisa. Makanya itu harus belajar kita. Nah, kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan dan terbuka. Sebab memang Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku harus sangkal diri. Nah, umpamanya kamu menjadi perempuan yang terbuka harusnya di rumah tangga, tidak boleh terlalu terbuka. Sebab suamimu, kamu kalau terlalu buka, dia nutup. Lah wes, kalau dia jeplak, kamu jeplak, ya bubar tuh ya. Makanya mesti sama Tuhan selalu dikasih apa? Kalau perempuannya terbuka, suaminya ya, supaya anaknya pas. Lah bener toh ya? Berarti buka ambek buka, anaknya double buka. Kayak apa? Terus laki diem, perempuannya diem, anaknya bisa. Lah Tuhan itu luar biasa nih di situ, selalu gitu. Saya itu orangnya buka, ya dah, istri saya tutup. Makanya kalau saya marah, istri saya tidak pernah berani bilang bantah, tidak berani. Hanya diem, lihat saya keluar air mata nih. Kalau saya lihat air mata dia kempes, nah, pasti marah saya berhenti. Tapi kalau dia mulutnya yang buka, bubar dah, saya getak tambahan. Nah, maka dari itu Tuhan ngajar kita itu sangkal diri. Nah, artinya sangkal diri, tahan. Nah, makanya saya sekarang dirubah Tuhan begitu rupa, sehingga saya sekarang tidak pernah marah. Tidak pernah saya bisa marah sama istri, tidak pernah. Mau saya ngomong keras sedikit ya, memang suaranya keras gini kok ya toh. Saya ngomong gini ya, kamu ini bagaimana sih ngononya, saya bilang, lu kok marah? Malah dia bilang, lu kok marah? Enggak marah, aku bilang itu. Nah, tapi suaranya keras. Aku bilang, lah suaraku dari dulu keras, aku bilang. Terus malah saya bilang gini, kamu ini kok enggak sadar kalau saya ini sudah berubah. Saya sadar. Kamu sudah 180, kadang-kadang ngomongin enggak 180, 360. Aku bilang kan balik meneh. Ayo nanti 350 kok balik meneh. Nanti kambuh lagi aku. Maksud dia itu sudah terbalik tapi keliru. Nah, maka dari itu saudara, kita itu harus dari situ Tuhan bilang sangkal diri. Nah, saya sekarang sudah tidak pernah marah. Karena apa? Karena hasil diem doa. Dia kalau lihat saya marah, saya dulu itu dia tidak ngomong tapi sembahyang. Tuhan yang beracara. Nah, seperti yang disaksikan tadi loh. Hilang, ya wis. Orang nyuri berkati. Nah, setelah mati bingung deh, iman sakit ya Tuhan. Lu kok mati? Lo kan berat toh.
Nah, biasanya kalau dimatiin sama Tuhan, itu orang itu sudah tidak bisa bertobat. Tidak bisa. Kalau orang itu selama masih bisa bertobat, bara api ditaruh, dia bisa sadar. Tapi kalau sampai dimatiin, itu tidak bisa bertobat. Nah, saya ngalami sendiri. Yang anu saya pendeta. Jadi saya khotbah mau KKR dihalangi, dibatalin. Apa saya bilang, lu Tuhan, aku sudah datang kok dibatalin. Itu sudah datang jam 3 sore, jam 6 khotbah. Sudah datang dibatalin. KKR diganti orang lain. Nah, saya anehnya ya tidak sakit hati. Wong saya itu orangnya memang kalau tidak khotbah ya beneran. Wong sudah wongnya rileks kok ya dah. Oh tidak boleh ya, tidak apa-apa wong yang larang ya dah. Aku bilang, lu Tuhan dibatalin. Tuhan yang marah. Saya cuma bilang gini, lu Tuhan dibatalin, ya aku pulang lagi. Nah, bilang ya pulang, ya pulang. Nah, saya pulang ke Getsemani malahan. Itu terjadi di Jogja. Nah, di tengah jalan Tuhan bilang, aku marah kepada hambaku itu. Nah, terus kenapa? 3 bulan yang akan datang aku potong kerat dia. Sing mbok kerat apake? Ya toh, dikerat tuh apake? Jadi pendeta atau piye ya toh isa toh? Tidak jadi pendeta dipotong mati. Oh, bilang lu kok galak amat. Kasihan dong Tuhan guru kok mati. Tidak bisa. Dalam hal ini karena rencanaku dihalang. Saya bilang sama Pak Samuel Elkana, waduh Tuhan marah. Terus bagaimana? 3 bulan mati. Loh, nah terus aku sudah minta ampun. Dia bilang, enggak, wis jangan berdoa buat dia. Ya wis. Lah, aku tuh orangnya, Tuhan wis kasihan dong, jangan gitu wong mosok akeh umur 47 kok semua pateni ya. Pendeta meneh ya tuh kasihan dong Tuhan, ndak isa. Ya wis, aku ndak isa ya wis ya wong dia yang punya. 3 bulan kemudian mati. Mati sungguhan. Aku bilang, lah mati temenan. Makanya dari situ saya tuh belajar bahwa rencana Tuhan itu aneh-aneh, tidak bisa dimasuk akal, gitu loh. Bahkan kadang-kadang kerap kali kita itu merasa, kok kejem, anu. Nah, saudara jangan mulai menilai, tapi belajar, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Memang kalau Tuhan melakukan itu, nyuruh itu pasti tidak masuk akal. Tapi coba belajar. Lah kalau salah lah, kamu selalu tanyai gini, ada Pak suara, tapi belum tahu itu dari pikiran atau dari hati. Muncul tahu-tahu suara. Nah, tapi terus kamu nilai dulu toh, ya deh Tuhan, deh setan. Demikian kamu mikir begitu, tidak jadi. Tuhan Roh Kudus itu lembutnya luar biasa, gampang kesinggung. Jadi kalau kamu mulai mikir, yo deh Tuhan, ya. Terus satu, kedua, kok dek tak laku, tidak jadi piye, ngisin ke, nah mesti gini tak, isin dah, ada malu dah, tak jadi, tak pernah kamu dipaksa. Nah, maka dari itu kalau saya bilang, kalau kamu mau nurut Tuhan, belajar jalan, mesti belajar berani dipermalukan. Karena sangkal diri itu, nyangkal diri itu kayak orang ya mesti rela dipermalukan, dinyet-nyet, ya segelem, ya toh. Lucu toh. Kalau kamu disakiti hati, berkati. Nyakiti hati kok kon berkati. Ya toh? Orang utang tidak mau bayar, berkati. Mau utang aku tidak bayar kok malah kalau tak berkati. Nah itu memang Tuhan yang mau gitu. Kenapa kok gitu? Kamu berkati, orang itu nanti tak berkati, orang itu punya duit, bayar. Dipena atau akhirnya kowe sing untung. Ngerti tidak? Caranya Tuhan tuh memang begitu. Lah kalau kamu tidak berkati, ya tidak pernah punya duit, ya tidak pernah bisa bayar tuh. Ya dong. Berkatono, oh ya wis. Nah, jadi saudara tahu dari pengalaman Tuhan Yesus, jalannya Tuhan itu selalu begitu. Nah, coba Tuhan perhatiin, Tuhan
Di taman pada satu saat orang datang sakit disembuhin semuanya. Nah, saat yang lain di kolam Bethesda yang sakit segitu banyaknya, yang disembuhin berapa? Kenapa? Ayo, apa Tuhan tidak sayang yang lain? Atau orang itu yang paling baik? Nah, yang paling susah itu terhadap keluarga sendiri. Nah, saudara perhatiin, Smith Wigglesworth itu dipakai Tuhan luar biasa. Orang mati bangkit, sing bangkit itu 13. Istrinya sendiri mati, dibangkitkan sama dia. Nah, lucunya, dia pergi, istrinya mati, dia, lo kok mati? Udah ngomong kok mati. Terus dia masuk kamar, bangkit. Terus istrinya ngomong gini, kenapa kau panggil aku lagi? Lah kau belum ngomong ke aku. Iya, Tuhan ini sudah suruh pulang kok. Ya terus bagaimana? Lah aku masih butuh. Aku butuh tapi Tuhan ini bilang pulang kok. Ya aku pulang. Lah jadi kau gak boleh anu, gak boleh. Ya wes, mati meneh. Nah, jadi cuma ngomong beberapa kali, mati meneh. Akhirnya Smith menyadari, lah Tuhan ini mau nih gitu kok. Nah, anaknya dia perempuan ikut pelayanan tapi bisu tuli, turut sama bapaknya kemana-mana nyembuhin wong ribuan, tapi dia sendiri tetap bisu, tetap tuli sampai mati. Bapaknya mati, dia mati, tetap bisu dan tuli. Tak ngerti dah, karena kerap kali ditulis cuma yang enak-enak. Oh. Dari situ saudara harus tahu bahwa kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan, umpamanya kamu dipakai doa untuk ibu yang lain di rumah sakit, wah pas gitu digerai Tuhan, diurapi, pas Tuhan hadir, sembuh. Nah terus sampai rumah anakmu sakit, terus kamu juga pikirnya masih punya urapan kayak itu, dah sembuh. Nah karena apa? Karena pikiranmu belum mengenal pikiran Yesus.